saya ambil video dan foto, betul-betul saya tahu bahwa kondisi mobil saya itu parah sekali. Shalom, kami menikah pada tahun 2019 dan pada waktu kejadian itu usia kehamilan Lila 6 bulan dan memang pada waktu itu ada jadwal untuk ke dokter. Cuma memang karena saya harus keluar kota, saya percepat urusan di sana sepagi mungkin dan supaya bisa segera kembali. Nah, pada saat perjalanan dari luar kota, Malang, Surabaya. Nah, pada waktu masuk di pintu tol, hujan mulai turun dan kemudian saya dengan kecepatan 80-100 dan tiba-tiba di tengah-tengah hujan bertambah deras. Cuma karena saya cukup lumayan sering jalur ini, jadi saya merasa oke, kecepatan segini oke. Sering hujan deras juga nggak terlalu problem. Setelah melewati genangan air, mobil saya posisi itu kan dari Malang ke Surabaya, arahnya Surabaya di sana. Mobil saya itu terkena genangan air dan kemudian dia berbelok seperti ini. Saya nggak tahu, saya lupa berbelok sampai berapa kali. Yang pasti setelah itu menabrak pagar pembatas dari jalur sebelah kanan ke jalur tengah, jalur kiri, kemudian menabrak pembatas ini. Kemudian mobil saya lompat dan mungkin 5 meteran baru berhenti ketika kayak terselip di antara got dan median jalan yang sebelah sini. Setelah selesai kejadian, saya kepingin keluar tapi pintu sebelah kanan saya tidak bisa dibuka karena kacanya juga pecah, jadi mungkin stuck atau apa, jadi saya tidak bisa lewat situ. Jadi saya harus ke kiri. Kemudian pada saat ke kiri itu saya cari handphone saya dan tas saya untuk melakukan telepon. Nggak saya temukan. Saya cari ke pintu tengah, pintu belakang baru saya temukan di pintu belakang. Dan setelah itu saya ambil payung, saya sempat ambil handphone, saya sempat call untuk minta kasih kabar, untuk minta bantuan juga. Di tas saya bahkan ada serpian kaca, cuma betul-betul mujizat, badan saya sih nggak terjadi apapun. Mungkin ada memar sedikit lah di tangan karena mungkin megang setir atau apa, tapi selain itu saya nggak ada luka yang serius. Sampai saya cek juga sore hari di MRI dan segala macam, puji Tuhan nggak ada apapun, semua baik dan dalam kondisi sempurna. Ketika saya tahu dan keluar itu, saya ambil video dan foto, betul-betul saya tahu bahwa kondisi mobil saya itu parah sekali karena mungkin terpelanting dan juga terbanting, jadi betul-betul parah kondisinya. Setelah kejadian itu kan saya dibawa ke Jasa Marga, ke kantor untuk diproses lah istilahnya. Mobil saya diderek dan saya ikut mobil ambulans. Nah, waktu di kantor itu saya sempat diperlihatkan CCTV yang saya kepingin rekam tapi tidak bisa. Saya lupa ingat, tapi yang pasti mobil saya terlihat spin, berputar. Itu berputar seperti ini, dan yang ajaib harusnya jalur itu jalur cukup orang rata-rata kecepatan pasti sekitar kecepatan tinggi. Dan ketika saya lihat CCTV itu entah bagaimana kayak Tuhan meluputkan, jadi mobil saya itu enggak sempat tertabrak mobil lain. Padahal posisinya saya lihat sendiri itu, wah dia berputar. Entah 1 atau 2 kali, entah 180 atau 360 derajat. Yang pasti saya lihat di CCTV itu ada mobil lain yang lewat di jalur-jalur itu dan puji Tuhan enggak nabrak mobil lain. Saya enggak bayangkan ketika itu nabrak mobil lain, mungkin bisa terjadi benturan kaca dengan kaca atau apapun itu, dan saya tidak tahu, mungkin juga hasilnya mungkin beda. Saya belajar
betul-betul pertolongan Tuhan itu nyata pada saat kejadian itu. Mungkin sama seperti ketika Petrus berjalan di atas air dan dia akan tenggelam, dia sempat berkata, "Tuhan, tolong saya." Sama mungkin saya juga mengalami hal itu. Dalam hati saya berkata, "Tuhan, tolong saya." Tapi mungkin kejadiannya sangat cepat dan saya mungkin tidak sempat menyelesaikan. Kata Tuhan pun mungkin belum selesai, tapi Tuhan jagai saya. Sebelum kejadian itu, kami berdua itu berdoanya sendiri-sendiri. Saya berdoa sendiri, suami saya sendiri. Tetapi setelah kejadian itu, kami berdua tuh selalu menyempatkan waktu setiap pagi sebelum memulai aktivitas, kita selalu berdoa. Apapun kesibukan kita selalu memulai dengan doa. Karena kita tuh nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 5 menit, bahkan 5 menit setelah ini gitu. Sebaik-baiknya kita memproteksi diri kita, yang menjamin hidup kita itu aman hanyalah ketika kita bersandar sama Tuhan. Dan saya percaya jika kita itu berjalan bersama Tuhan, perlindungan Tuhan itu akan selalu ada buat setiap dari kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.